Penemuan jasad wanita di dalam boks kontainer di bawah pohon pisang bantaran sungai Gang Seroja, Kota Medan pada Selasa 10/3/2026 lalu menguak sejumlah fakta baru. Polisi telah mengamankan dua pelaku, yakni SAN 19 dan SHR 19. Korban, wanita muda berinisial R19, dibunuh oleh SAN di sebuah hotel di Medan pada Senin 9/3/2026 lalu. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati permintaannya ditolak oleh korban. Berikut ini 7 fakta pembunuhan wanita dalam boks di Medan. Salah satunya adalah pelaku memiliki obsesi atau fantasi seksual yang menyimpang. 1. Kenal lewat aplikasi kencan. Kronologi pembunuhan tragis ini bermula dari perkenalan pelaku dengan korban lewat aplikasi kencan. Keduanya lantas janjian bertemu pada Senin 9/3/2026 lalu sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu, pelaku menjemput korban menggunakan sepeda motor. Keduanya sempat berbuka puasa bersama di Mi Gacoan sebelum pergi ke hotel. Kemudian sekitar pukul 20.46 WIB, SAN dan R tiba di sebuah hotel dan kemudian masuk ke dalam kamar C4. Setelah itu, dari pengamatan CCTV, keduanya tak lagi keluar kamar hingga pukul 22.30 WIB. 2. Pelaku memiliki obsesi menyimpang. Saat berada di dalam kamar itulah pembunuhan sadis terjadi. Awalnya, SAN dan R melakukan hubungan intim 1 kali. Kemudian pelaku meminta untuk melakukannya lagi, namun dengan gaya yang tidak wajar, terinspirasi dari video. Namun korban menolak permintaan pelaku. Tak mau penuhi obsesi menyimpang pelaku, korban lantas dicekik oleh pelaku. SAN yang naik pitam lalu memiting korban dan menjerat lehernya menggunakan selendang hotel bertuliskan Oyo. Jadi saat keduanya berada di kamar penginapan itu, keduanya melakukan hubungan intim. Selanjutnya, pelaku SAN mengajak korban tambahan seksual tidak wajar, namun korban menolaknya. Ujar Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jan Calvin Simanjuntak, dikutip dari Tribun Medan. Saat korban dalam kondisi kritis, pelaku juga sempat melakukan kekerasan seksual tak wajar terhadap korban. R pun tewas akibat kehabisan nafas usai dianiaya pelaku. SAN kemudian mengambil semua barang-barang korban, mulai dari baju, cincin, dan handphone untuk menghilangkan jejak. Lalu pada pukul 22.30 WIB, pelaku terlihat keluar dari kamar. Fakta pembunuhan wanita dalam boks di Medan berikutnya adalah pelaku meninggalkan jasad R di dalam kamar hotel. Malam itu, SAN rupanya pergi ke rumah pacarnya berinisial GB dan menginap di sana. Lalu keesokan harinya, Selasa 10 Maret 2026, SAN yang telah berganti pakaian kembali ke hotel untuk mengecek jasad korban. Saat itu SAN telah menyiapkan sebuah karung plastik yang ia beli dari penjual pakan burung. 4. Rencana awal gagal. Di dalam kamar, pelaku lalu membungkus jasad korban menggunakan kain selimut dan sprei. Ia juga berupaya untuk memasukkan jasad korban ke dalam karung plastik, namun kewalahan. Upaya memasukkan jasad korban ke dalam karung gagal, pelaku lantas menghubungi temannya, SHR, dan meminta bantuannya. 5. Pelaku ajak teman. SAN meminta rekannya tersebut untuk membawakan boks kontainer dari rumahnya ke penginapan tersebut. Tiba di hotel, SHR lalu menyerahkan boks kontainer kepada SAN lewat gerbang depan. SAN pun memasukkan jasad korban ke dalam kontainer plastik bertutup biru tersebut. Pelaku mengajak SHR membuang jasad korban dengan iming-iming akan dibayari uang kos selama 1 bulan. Keduanya lantas membawa kontainer berisi jenazah R tersebut menggunakan sepeda motor.